Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oh iya, di masa pandemi ini ada baiknya kita menjaga diri dengan baik ya, yaitu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah teman-teman, lihat gak hari ini aku berpakaian ala-ala apa? Hayo, ada yang tahu gak? Iya, hari ini aku berpakaian ala-ala seorang penabur. Kenapa ya berpakaian seperti ini? Karena saat ini aku akan bercerita mengenai perumpamaan tentang seorang penabur yang tertulis di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Cerita bermula ketika Yesus sedang duduk di tepi danau. Banyak sekali orang yang datang berbondong-bondong untuk melihat dia. Juga mereka ingin mendengar cerita dari Tuhan Yesus. Melihat itu, Yesus langsung naik ke atas perahu, lalu mengajar mereka. Nah, teman-teman, Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada mereka, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Apa ya kira-kira pesan yang Yesus ingin sampaikan? Kita lanjut ya. Jadi, Tuhan Yesus bercerita ada seorang yang menaburkan benih tanaman. Benih-benih itu jatuh di berbagai tempat, bukan hanya di satu tempat. Yang pertama, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya. Tidak sempat tumbuh loh benihnya, langsung dilahap burung. Sebagian lagi jatuh di tanah berbatuan. Nah, kalau di tanah berbatuan, akar tanaman sulit tumbuh, sehingga ketika matahari terbit, ia pun segera layu. Sebagian lain jatuh di tengah semak berduri. Ketika benih itu mulai tumbuh, semak berduri itu pun tumbuh lalu menghimpitnya, sehingga tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, yang terakhir jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Apa ya kira-kira yang terjadi dengannya? Ternyata ia tumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ia juga memiliki akar yang kuat. Nah, teman-teman, apa ya arti dari perumpamaan ini? Karena ternyata sesudah Yesus bercerita, murid-muridnya bertanya apa sih alasan Yesus mengajar mereka dengan perumpamaan. Setelah Yesus menjelaskan alasannya, ia pun melanjutkan dengan menjelaskan arti dari perumpamaan itu sendiri. Kira-kira apa ya artinya? Penabur melambangkan Tuhan Yesus. Benih itu melambangkan firman Tuhan. Tanah itu melambangkan hati kita. Nah, pada ayat yang ke-23, Tuhan Yesus menjelaskan benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan supaya kita jadi tanah yang baik, supaya benih atau firman yang kita dengar dan kita terima bisa berbuah berkali-kali lipat, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan tadi, yang mendengar firman Tuhan namun tidak mengerti dan menerimanya, sehingga iblis datang merebutnya dari hati kita. Kita juga diminta untuk tidak menjadi tanah yang berbatuan, yang membuat kita tidak bisa berakar kuat, bertumbuh, apalagi berbuah. Kita diminta untuk tidak hanya mendengar, mengerti, dan menerima firman Tuhan, namun akan meninggalkan Tuhan ketika ada kesulitan dan pencobaan.
Kita juga diminta untuk tidak menjadi benih yang jatuh di tengah semak berduri, yang selalu mendengar, mengerti firman Tuhan, namun selalu khawatir dan tidak beriman. Sekali lagi, kita diminta untuk menjadi tanah yang baik, agar kita bisa berakar kuat dalam Tuhan, bertumbuh baik di dalam Tuhan, dan berbuah banyak menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, mari jadikan hati kita tanah yang baik. Sampai di sini cerita yang ingin saya bagikan untuk HKBP tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-160 tahun. Kiranya HKBP menjadi tanah yang baik, tempat firman Tuhan bertumbuh dan berbuah, tetap menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.